Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indrani, 2008-2011 Prodi Manajemen Plus, Digital Business, ujian tengah semester, infrastruktur bisnis digital. Pembahasan yang utama infrastruktur bisnis digital, yang kedua pengenalan teknologi internet, yang ketiga pelayanan digital bagi pelanggan, yang keempat internet, intranet, dan extranet. Yang pertama, infrastruktur bisnis digital mendefinisikan teknologi infrastruktur yang memadai sangat penting untuk semua bisnis online baru dan perusahaan yang ada yang melakukan transformasi ke bisnis digital. Infrastruktur dan dukungan dari berbagai jenis platform digital secara langsung mempengaruhi kualitas layanan yang dialami oleh pengguna sistem dan dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Kisaran layanan digital yang disediakan juga menentukan kemampuan organisasi untuk bersaing dengan membedakan dirinya di pasar. Digital business infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien komputer desktop dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk parameter dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan perangkat keras dan perangkat lunak dan di mana letaknya akhirnya. Infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode dan mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Keputusan kunci dengan mengelola infrastruktur ini adalah elemen mana yang terletak di dalam perusahaan dan yang dikelola secara eksternal. Yang kedua, pengenalan teknologi internet. Pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan ini, TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan untuk berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Yang ketiga, pelayanan digital bagi pelanggan. Inovasi pelayanan digital dengan perantara teknologi ini semakin banyak pelaku usaha yang mengoptimalkan kelebihan internet untuk menciptakan layanan-layanan baru. Tiga inovasi yang patut menjadi perhatian adalah komersialisasi kartu pintar smart card mengandung chip mikro yang dapat menyimpan informasi detail mengenai konsumen dan bertindak sebagai dompet elektronik yang berisi uang digital. Hal paling puncak dalam pelayanan mandiri jasa perbankan adalah saat kita sebagai konsumen tidak hanya menggunakan kartu pintar sebagai dompet elektronik untuk berbagai transaksi, tapi juga mengisi ulang dari mesin pembaca kartu yang terhubung ke komputer kita. Penggunaan teknologi pengenal suara yang memungkinkan konsumen memberikan informasi dan meminta jasa hanya dengan berbicara ke telepon atau mikrofon. Pengembangan telepon pintar dan ganti perangkat keras lainnya seperti sabak, laptop, dan teknologi internet kabel kecepatan tinggi yang dapat menghubungkan pengguna ke internet dimanapun mereka berada. Kanal-kanal elektronik dapat ditawarkan bersama dengan kanal-kanal fisik dan konvensional untuk mengambil tempat berbasis kanal-kanal fisik untuk menyampaikan jasa berbasis informasi. Perdagangan elektronik atau e-commerce transformasi menuju kanal digital. Jika kita berbicara perusahaan skala global yang menjadi rujukan e-commerce paling senior, Amazon.com hampir pasti selalu menjadi merek yang menempati peringkat puncak. Tak dapat dipungkiri Amazon.com memang menjadi pionir konsep toko virtual yang kini sudah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal-hal yang membuat banyak konsumen tertarik konsep toko virtual antara lain pelayanan 24 jam 7 hari dengan jasa antar barang yang cepat. Faktor ini menarik khususnya kepada konsumen dengan jadwal harian yang padat sehingga waktu mereka terbatas. Kesempatan mendapatkan harga lebih baik, pilihan yang lebih variatif. Yang keempat, memilih hosting provider. Saat ini sudah banyak sekali hosting provider yang tersedia di Indonesia. Semua tentu menunjukkan berbagai fitur menarik serta kelebihannya. Hal ini tentu cukup membingungkan untuk memilih satu hosting provider yang tepat. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan sebuah hosting provider namun masih bingung memilih yang mana, maka beberapa cara berikut dapat menemukan hosting provider terbaik, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, reputasi perusahaan, yang kedua, service legal agreement, yang ketiga, spesifikasi hosting yang dibutuhkan, yang keempat, penyimpanan data dan bandwidth, yang kelima, layanan backup data, yang keenam, keamanan. Yang kelima, internet dan extranet. Yang pertama, internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Dalam kerjanya, web dilayani oleh browser seperti Google. Cara mengukur jumlah informasi dalam internet adalah sekitar 5 exabyte sehari. Jumlah ini setara dengan 40 film berdurasi 2 jam per detik. Yang kedua, intranet. Internet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibanding internet. Internet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Internet biasanya perusahaan akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang acara perusahaan, kebijakan kesehatan dan keselamatan, dan buletin staff. Dengan kata lain, internet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja. Yang ketiga, extranet adalah internet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding internet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.